nanti kalau teman-teman mau mundur saya belok. Assalamualaikum. Ya. Oh, satu suku. Pendidikannya mungkin program visi misinya dan beliau akan membaca bagaimana kondisi pendidikan baik dari segi ekonomi, kemudian pariwisata. Nah, kita kan banyak yang belum mengenal Pak Catur ini. Ini kita akan nanti kalau teman-teman yang tidak mau langsung bertanya, nanti kita kasih menyampaikan pertanyaan. Yang pertama Pak Catur, ceritanya Pak Catur bisa pulang ke Grobogan itu bagaimana? Kemudian menjalin komunikasi dengan Pak Bambang. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Saya sapa dulu dengan masyarakat Grobogan ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekalian. Jadi terkait dengan pertanyaan Mas Wahyu tadi, bisa pulang ke Grobogan, bisa menjalin dengan Pak Bambang. Setiap lebaran itu saya pulang kampung, maka ke sana saya masih saya pulang bukan saya katakan sudah lama juga orang tua terus juga macam ya, karena melihat seorang ibu saya yang anak itu harus jauh orang tua termasuk saya tanya pada ibu saya ibu apa itu tahu saya itu gak gampang memanage sebuah partai dan anak-anak saya juga tiga itu ya di sana sudah bangun, tidak ada salahnya membangun itulah saya harus tantangannya kan partai PKB dengan mayoritas koalisi yang di DPRD, jadi seperti yang tantangannya. Kalau Grobogan ini kan hampir beberapa dekade ini saya ikuti Mas. Kemarin pilkada malah kota kosong lawannya, ya kan? Itu cukup unik Grobogan ini saya melihat dari sana dari kampung lawannya kota kosong. Darat terus berapa bulan? Ada bukan yang upaya-upaya itu sudah kelihatan dari semua partai mendorong, tidak usah partainya Pak Bambang mendorong sama kasih kepada sebagai partai PKB itu kan gak cukup kan apa untuk maju ya seperti itu ya.
atau ditolong ya masyarakat bukan yang sudah ingin memiliki yang dianggap bisa maju seperti prestasi sedang mendukung itu artikelnya. Kemudian mungkin bisa cerita fisik pendidikannya Pak. ya. Dan itu saya dari SD di sini di sana Troy Sekarang SMA Negeri 1 Guru SMA S1 saya masuk ke akuntan legislatif buat legislasi ya saya ambil S3 kampung ini dan karena waktu kemarin sempat saya sih dengan kegiatan akademik saya kuliah di SGM selama 7 bulan. kaitan harga per jumlah kapasitas muatan kalau teman-teman yang mau tanya langsung aja. Nah ini sekarang gini, potensi terbesar kita itu maksudnya kan pertanian dengan lokasi yang luas, pertaniannya ada beras juga, tanaman pangan sampai situ dan membacanya seperti apa yang harus Ya itu harus didorong yang sudah ada itu apalagi selaras dengan pangan itu Jawa juga kabupaten Grobogan itu petani tidak boleh puas ya untuk memenuhi kebutuhan olah tanah termasuk adanya penyediaan masuk kepada petani. Yang ketiga adalah yaitu saya kira yang ramai itu masalah pupuk. Oh iya, pupuk itu kan bagian daripada kebutuhan petani ya, dan itu sangat vital ketika tanaman tidak dipupuk ya mungkin tidak akan berbuah, tidak akan bagus pertumbuhan. Ketika pupuk pemerintah pusat kan melalui kementerian untuk bersubsidi itu cukup. Kalau Mas Wai bilang terus banyak para petani yang saya jumpai di Badulan ini mengeluhkan adanya pupuk yang susah ya kan, terus kok kalau ada cukup mahal ada yang 230.000, ada yang 200.000, ada yang 300, bahkan 300. Kadang kan beberapa orang beda-beda ya, saya keliling itu saya tanya langsung. Ini kan persoalannya adalah pengawasan pendistribusian. Jadi pengawasan pemerintah sih pemerintah hadir. Pemerintah daerah itu harus hadir mengawal itu. Kenapa kalau tidak bisa diselewengkan? Pupuk bersubsidi kan harganya sudah jelas.
HET. Ya, pokoknya untuk areanya berapa, untuk 200 untuk berarti ketika itu tidak ada pengawasan, tidak nyampe kelompok-kelompok yang main di situ, biasanya kita akan menjadi biasa. Iya, itu bisa dijual dia cari pasar nanti yang lain yang ini pengawasan pemerintah juga sudah muda ini kan tadi ya Bapak menggunakan muda dengan meningkatnya generasi muda otomatis mereka butuh lapangan pekerjaan. Kira-kira apa konsep dan tim jadi beberapa program visinya Bambang Catur itu kan jelas visinya itu kita yang lapor mandiri dari singkatan maju, agamis, kompetitif, mandiri untuk rakyat. Terakhir itu mandiri untuk rakyat, itu makmur semua terkait itu ada visi, ada misi. Bersama Bambang Catur itu lapangan kerja melimpah. Dengan lapangan kerja melimpah ini berarti menekan angka kemiskinan dan mengurangi perlawanan. Disinilah nanti teman-teman adik-adik kita yang punya kompetensi, punya potensi untuk kerja, ya silahkan kita pemerintah daerah menyediakan lapangan kerja dengan cara ya kita harus bisa meyakinkan para investor untuk bisa berinvestasi di Gerobokan. Itu solusi konkret. Kalau kita menciptakan lapangan pekerjaan, ya adik-adik anak-anak kita yang masih nganggur ya atau paling tiga itu pemerintah daerah itu membuka ruang selegal untuk berkreasi ya fasilitasi ini ya kan diarahkan, dilibatkan penting itu dilibatkan. Kemudian dari tadi pertanian mungkin ya selama ini produk-produk pertanian kita itu hanya habis panen beras, kemudian kita bawa ke Jakarta, kota besar, Semarang, kan hanya ke rumah sebagai apa yang menjadi masalah adalah program hilirisasi pertanian, karena produk yang hampir tidak diolah, oleh petani hanya bahkan gabahnya itu sudah dibawa ke Demak gitu, ya, sebagai lumbung pangan untuk menambah edit value nilai tambahnya itu biar naik dan pasar lebih sejahtera. Bahwa kita ini dari sisi petani notabene itu penghasil gabah saja mundur pari, gabah kering dapat, tapi itu beras tani loh sing nandur wis tuku beras. Lah sing menikmati harga beras mahal itu sapa? Yaitu yang padi, dan terus toke-toke yang sudah beli gabah itu. Nah, petani ini begitu kurang. Nah, ini yang harus mulai saat ini ke depan kita harus punya potensi yang terus Gerobokan ini menghasilkan gabah yang
lumayan besar, cukup besar, ya sudah ada bisa. Kan itu kan tinggal bagaimana kemauan kepemimpinan di Gerobokan ini. Kalau nunggu dari petani atau masyarakat ya kan begini, kita ini kan nggak pernah ada lonjakan. Kita ini monoton saja di Gerobokan. Sama dengan saya keliling monoton itu ya kita akan ketinggalan dan bahkan kita akan ditinggalkan. Tidak pernah ada lonjakan. Itu pasti kan menurut saya program hilirisasinya bisa seperti ini Pak. Kita datangkan ahli untuk dampingi petani. Misalnya melon ini, kalau sederet Cengkrong itu banyak sekali semangka, melon itu setiap tahun ada di situ. Tapi ketika dipanen masuk ke supermarket itu lewat orang lagi, sudah ditebas lagi. Nah, petani hanya menyiapkan tanah atau dia hanya menanam itu saja sebagai tenaga tanah, tapi tidak mampu produk itu bisa masuk langsung ke supermarket, masuk langsung ke melon-melon yang sekarang kayak golden atau melon yang bagus kualitasnya, atau melon dengan IoT atau Internet of Things, misalkan dengan pembukaan otomatis, menggunakan hidroponik, bahkan aquaponik misalkan. Mungkin bisa ke arah sana Pak, yang kalau anak-anak muda ini diikuti ini ada sarjana teknik komputer, ya kan, nasional dan lain-lain. Kita juga punya kampus di Anur seperti itu. Itu program Pak Sudaryono sama tim pertanian. Mungkin hilirisasinya, intensifikasinya seperti itu. Ya itu tadi Mas, kita tetap harus optimis dan optimisme kita akan menjadi daerah yang maju dan makmur itu ya tidak terlepas dari political will tentang pemimpinan politik dari pemimpinan. Kalau kita rasa kita tidak paham ya kita udah ahlinya. Jadi ada kemauan gitu loh, kemauan kepengen maju gitu. Ya udah ahlinya bidang apa, tentang pemetaan daerah, tentang pertanian daerah, investasi itu opo, letaknya sopo, bentuk iso, gitu itu kan harus kemauan dulu kepemimpinan. Nek kepemimpinan daerah belum ya ngene-ngene wae. Nah kita harus visioner, Gerobokan itu harus visioner. Konkret dieksekusi. Nah, ini selanjutnya gini Pak, jejaring seperti apa yang Anda miliki dan Anda tawarkan untuk tadi mendatangkan investor agar anak-anak muda ini terbuka lowongan kerja sehingga mereka bisa masuk, kemudian juga punya skill yang link and match kata Jokowi dengan kebutuhan industri. Jejaring seperti apa yang ini Gerobokan ini kan punya potensi Mas. Ini kabupaten di Jawa Tengah yang tidak jauh dari pusat pemerintahan Jakarta. Ya. Investasinya akan naik ke Jawa Tengah itu dia juga akan menyebar. Salah satu yang kita tidak di mana itu jaring itu kan sumber daya juga pemerintahan. Jadi komitmen dari pemimpin political pemimpin gelem pora itu kan persoalan gelem pora, nek gelem ngerti pora cara bukan menyiapkan bukan kita sempurnakan baik ya kan. Investasi itu salah satunya adalah akses. Jadi bukan kalau Gerobokan itu tidak suka ya mulus-mulus saja mereka menambah tenaga itu upah tenaganya masih terjatuh walaupun harga modal pembelian tanah itu banyak yang kemarin jalan juga sambil Wonosari ada beberapa perusahaan kan malah internasional apa itu buka apa itu terus di sini godong ke sini masih lebar tanah masih bisa itu perusahaan-perusahaan ada di Gerobokan itu. Nah, itu saja saya rasa itu.
Nah, tadi aksesibilitas infrastruktur jalan. Kemarin kan ada pengajuan nih jalan nasional Semarang, Palmerah, tapi ditolak, nggak bisa. Jadi kita nggak full aksesibilitas dia akan jadi investor dan pabrik-pabrik itu kan ada apa kenapa ditolak, itu kan harus dipelajari juga. Kalau kita belum masuk di dalam apa yang nggak bisa berkuasa, kita hanya mewacanakan begini berdasarkan pengalaman saya. Jadi jalan-jalan provinsi yang diharapkan menjadi jalan nasional itu ya tidak hanya sekedar usulan, ada juga penunjangan yang lain yang itu harus dikomunikasikan. Dibarengi dengan kemauan juga oleh yang punya wilayah, kepala daerah, dibarengi dengan argumentasi yang kuat di dalam proposalnya, ya kan? Apa multiplier efeknya, ya kan? Dampaknya apa? Aksesibilitas itu nanti juga untuk kemakmuran sebuah daerah atau kesejahteraan rakyat. Ya saya rasa tidak mungkin. itu dengan seharusnya ini ketika pasangan Anda terpilih ini misalnya tadi kan melawan koalisi yang sangat dominan dan mayoritas di parlemen, kira-kira kompromi apa yang bisa Anda lakukan? Ini alot bisa apa anggaran ya, politik anggaran di DPRD supaya kira-kira sebenarnya ya anggaran itu kan disusun oleh pemerintah daerah dengan disebut dengan jadi ada pemerintah tapi juga pemerintah juga bahwa aturan yang sekarang DPRD itu nggak mau melaksanakan itu pasal dengan dan sekian waktu itu aturan yang ada bisa dijalankan. Jadi artinya apa ya eksekutif yang punya memang power besar itu jangan khawatir. Mau tanya ini teman-teman mungkin tadi kan dengan menyebutkan salah satu cara menekan angka pengangguran itu kan dengan cara investor tuh atau industri kan. Tapi kita tahu bahwasanya sebetulnya petani. Kalau anakmu nantinya begitu industri itu otomatis penerus petani akan punah. Sehingga bukan jangan anaknya itu potensi kepertanian, maka itu menjadi efek timbal balik yang sangat kacau, mengakibatkan petanian mungkin tanggapan dari Bapak seperti apa? Ya, porsinya tentu berbeda. Porsi anak muda ini kan tidak bisa dijelaskan. Anak muda yang suka kreativitas yang tinggi, anak muda yang males-malesan, ya kan? Tidak semua anak muda itu juga punya kreativitas, Mas. Lulusan SMA males, dia cuma nongkrong aja, kerjaannya tidak sedikit juga saya melihat ya. Tidak sedikit. Nah, ketika itu ditawari untuk kreativitas itu juga kurang nyambung. Gitu. Mereka akan lari ke hal-hal yang instan. Oh, no, lapangan kerja aku daftar nih kalau aku jadi karyawan. Gitu. Dan usaha muda yang kreativitasnya terganggu. Dia kadang bisa juga menciptakan lapangan kerja tersendiri walaupun sudah kecil ya. Jadi dengan rumus justru dia punya kreativitas apa ekonomi gratis itu apa bidangnya masing-masing. Nah itu yang harus pemerintah hadir. Artinya begini, apapun ya yang ada nilai tambahnya, itu pemerintah harus bisa hadir. Pemerintah daerah itu mensupport, memberikan ruang, membantu, memfasilitasi. Nah di sini kalau saya melihat belum hadir yang kayak gitu. Ada 600 UMKM yang sudah ada di Gerobokan. Itu juga kemarin saya dialog diskusi dengan
pelaku-pelaku usaha UMKM itu hampir 200 orang itu ya mereka senang, tapi kenyataannya selama ini ya perlakuannya tidak sesuai harapan. Karena kan cerita itu Mas, kita harus cerita daya saing, ya kan, bagaimana permodalannya, ya kan. Yang ketiga adalah pemasaran. Nah ini kan membutuhkan kekuatan jaring dan andil pemerintah daerah. Saya rasa gitu, jadi beda-beda. Ya boleh ada itu, boleh juga anak muda yang suka apa namanya punya keahlian, banyak juga yang alumni pertanian, ya kan. Ada senior pertanian, ada SPMA dulu itu ya pertanian yang tingkat SLTA. Ya boleh saja kalau dia memang memberdayakan di sektor pertanian, tapi yang ingin saya katakan bahwa pemerintah daerah itu harus konkret hadir di tengah-tengah mereka mencarikan solusi. Jadi itu tidak terlepas daripada kemauan politik sang pemimpin tadi ya. Ini kalau itu sudah ada, itu nanti akan nyambung. Kasih ruang, jangan kasih jarak antara rakyat dengan pemimpin, jangan kasih jarak sehingga bisa berkomunikasi. Ada yang diobrolin. Ketika itu ada yang diobrolin, pasti ada jalan-jalan solusi seperti terbaik. Kalau sudah tertutup, boro-boro, nah ini pemerintah saat ini harus membuka diri, tidak seperti zaman dulu. Susahnya ketemu bupati, susahnya ketemu wakil bupati. Oh tidak, harus duluan kita jumpai dong. Kita turun ke rakyat. Harus dibalik sekarang ini. Jangan menjadi raja gitu. Kita ini pelayan. Gitu. Makanya Bambang Catur itu kan pelayan Mas. Konco, ya kan? Bature, koncone. Pelayan itu apa? Bature Pak Agus, berarti pelayan Pak Agus. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita buat style yang baru, ya, style yang baru yang memang pro investasi, semuanya harus pro kita harus membuka diri, kalau nggak mau ketinggalan Mas. Saya rasa diskusinya itu ya. Kalau terkait kita jangan terpaku. Lagi lah mau di sektor lain, pemuda itu senang pertanian Pak, nggak melon kok bisa diekspor sampai ke Thailand. Bisa, kita fasilitasi. Kita mampu juga ada Pak. Kita itu krisis yang namanya generasi para petani. Rata-rata di Pasu itu orang petani usia ke 50 tahun ke atas, sehingga tidak bisa mengurus kemungkinan selanjutnya para petani itu punah karena nggak ada penerusnya. Karena tadi lagi kita dibagi ke sektor industri atau jadi pabrik sehingga tidak ada penerus. Mungkin solusi dari Bapak seperti apa? Dari kedepannya apa? Jadi memang kita itu harus melibatkan ahli. Kita jangan malu-malu, kita melibatkan ahli. Jadi beberapa MOU waktu saya minta pelaksanaan itu dengan perguruan yang ada kita menjadi perguruan kalau ada yang kita katakan UNS itu nanti ada KKN tematik langsung jadi nanti kalau memang itu sektor pertanian bidangnya apa, sektor pertanian ini apa sing diunggulke. Lah canom itu Kak, petani sekarang kok 50 tahun ini tidak mungkin tanam double nanti pari ya Mas. Lah ini harus berproses, kita diajari seperti yang diomongkan Mas Wahid tadi, hilirisasi. Mungkin jadi pengusaha nih punya gilingan padi, ya kan, beras, ya kan, atau petani itu kan tidak hanya identik dengan petani apa tadi padi gitu loh. Ya mungkin bisa menciptakan pertanian yang tidak padi dan buah-buahan apa ya mau ya, kan kita sesuaikan dengan kultur atau mappingnya kita ini di wilayah-wilayah ini cocoknya itu loh. Yang wilayah ini cocoknya padi, wilayah ini cocok melon, ya itu kan harus komprehensif. Jangan khawatir, nanti pemerintahan Bambang Catur itu akan seperti itu. Makanya ya harus
masyarakat apa ya, memberikan amanah kepercayaan kepada Bambang Catur. Kalau ingin tahu kerjanya, ya, kalau ingin tahu kerjanya, kalau belum tahu gimana yang ini top gitu, harus berani. Jadi kalau saya sudah panjang lebar bercerita, ya kuncinya adalah membuka diri, ya kan, komunikasi itu jangan ada batas, ya kan, antara pemimpin dengan yang dipimpin akan menjadi obrolan yang asik sehingga betul-betul aspirasi dan ide-ide untuk menyelesaikan. Kuncinya di sini. Jadi kita yang membuka diri, pemerintah daerah yang membuka diri, gitu. Satu lagi Pak, mungkin Ya. kami Masuk misalkan ketika pasangan Anda terpilih, mungkin sebagian orang menganggap pasangan Bambang Catur ini antitesis ataupun tidak bisa bersinergi dengan kebijakan pusat karena mungkin keberadaan dan intervensi partai sebelah katakanlah. Mungkin bagaimana tanggapan Bapak menyikapi itu terhadap khalayak umum? Terima kasih. Jadi, isunya seperti ya itu kan isu, kadang kan isu itu ya namanya isu mas, ya itu tidak fakta, isu itu tidak. Jadi gini, seolah-olah besar gitu, pemerintah itu tidak memandang itu lagi. Pemerintah itu ada, itu karena ketika rakyat ingin kesejahteraan, pemerintah harus hadir mensejahterakan rakyatnya, bukan partai per partai atau warna per warna. Jadi jangan salah kita. Loh kalau warna Pak Bambang diusung, Bambang Catur diusung PKB, ketua umum PKB-nya menteri nggak itu? Menko, berarti masuk ke kabinet. Yang bahaya itu calon bupatinya yang diusung tidak masuk dalam kabinet pemerintahan, di luar pemerintahan atau orang bilang oposisi. Jangan terbalik-balik, rakyat terus terpedas itu. Iya toh, loh, mesti terbalik-balik bro, ya kan? Pemerintahan saat ini sudah beda, zamannya berubah mas. Ya kita harus mengilir, kita harus bangun, kita harus benar-benar siap menyongsong Indonesia Emas 2045 gitu, bukan lagi kota-kota. Yang lagi viral ini juga Pak, sekarang kan krisis iklim lah. Terkadang waktu musim hujan kita belum hujan, tapi begitu hujan ini sering banjir Pak, di Kabupaten Gerobogan. Nah, keberanian apa yang Bapak siapkan ini untuk menghadapi permasalahan banjir? Ya, dulu di tempatku itu juga banjir, mas. Sering banjir ya di Kampar itu, karena di sana ada waduk PLTA. Di Kolom Sumbar, Sumatera Barat juga hujan lebat, itu full harus dibuka. Itu dibuka. Buka ya itu tinggi besar, gitu airnya besar meluap banjir. Karena kalau nggak banjir sana itu banjir. Semacam itu. Di sini kan ada waduk juga. Tapi sejauh mana ini kan juga harus kita pelajari juga mas. Banjir ini banjir ya, apakah deres, diupet airnya banyak, terus penampungannya tidak ada, namanya semacam itu. Ya kan meluap, sungainya meluap, ya terus alirannya apakah tersumbat-sumbat, ya kan, untuk drainasenya dan lain sebagainya itu seperti apa. Ini semua harus kita pelajari, ya kan. Kita turunkan ahlinya, kita konsep yang baik, yang bagaimana itu kota ramah lingkungan, ya kan, tidak ada banjir, gitu, tidak kena banjir, itu bisa semuanya dilakukan. Tadi yang tadi politikal kemauan pemimpin itu sendiri. Dulu Jakarta kayak gitu toh, banjir terus toh, sekarang kan sudah mulai berkurang ya kan, 100 tahun mungkin sekali-kali dengan banjir. Dan kita tuh banjir terus sampai kemarin ramai ya banjir di Gerobogan itu saya melihat itu ya itu masih libatkanlah ahlinya, ya kan, kemauan kita pemerintah daerah buatlah ketepatan dan kecepatan mengeksekusi program. Kemudian ini Pak,
tingginya biaya hidup di Kabupaten Grobogan yang mulai meningkat, baik kos, kemudian rumah, tanah, Grobogan, tapi UMR-nya ini rendah. Ini pripun, Pak? Ini suara orang kaum buruh, Pak. Ya, UMR itu kan memang apa ya, UMR itu tidak terlepas juga dari kebijakan-kebijakan yang ada di pusat ya. Kadang-kala dipantau harga itu, makanya itu yang harus disuarakan terus kemarin dengan UMR upah dari standar yang Grobogan ini kayak 6 juta itu kan kalau kenyataannya ya tidak semua karena itu bahan pokok juga jadi bahan pokok pas-pasan ya kan? Nah di sini mas ini nanti kan harus dicoba betul. Jadi kebijakan pusat itu kadang-kadang kan sudah naiknya 8%, naiknya 10% kan gitu loh. Tinggi itu, Pak. Lama tinggi ya? Itu paling 1% atau 0, berapa kemarin? 10.000 itu harus disebutkan secara komprehensif ya, antara pemerintah, antara serikat pekerja atau serikat buruh hidup dengan baik. Jadi kebutuhan hidup masyarakat, kebutuhan hidup buruh itu kan sehari-hari nampak sebenarnya. Di sini kan politik pikir kepemimpinan tadi itu Arahnya mau kemana itu? Nah, wabah ini mas kuncinya di sini mau digawe mundur negeri iki iso, lah digawe cepet maju yo iso. Aku pengalaman. Ya paling tidak Allah memberikan amanah ke saya sebagai jabatan waktu saya menjadi bupati. Dan tergantung kita apa gaya apik dengan cepat ya iki bla 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 bla. Nanti program-program teknis itu kan kita itu pasti melibatkan ahli gitu loh. Ini orang belum melibatkan ahli karena ya konsekuensinya dana, ya biasa dong. Masa kita Keharusan nih, Pak. masa kita nggak mau ngomongin. Memangnya pinter dewi gitu. Ya kan? Ini yang terakhir, Pak, atau teman-teman ada yang tanya boleh? Monggo. Selamat siang, Pak. Ya. Ini izin bertanya. Tadi kan yang Pak Catur tawarkan adalah ingin menarik investor dari industri ke Kabupaten Grobogan untuk menuju Grobogan Makmur. Sedangkan kalau dilihat dari kondisi geografis Kabupaten Grobogan, jalan yang sering rusak, kemudian banjir yang sering banjir musiman lah, banjir musim yang terjadi. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menarik investor dan industri masuk ke Grobogan? Kalau melihat kondisi Grobogan yang sebenarnya sering banjir, jalan sering rusak dan lain sebagainya. Nanti apa yang ingin Bapak tawarkan kepada investor dan industri supaya tertarik masuk ke Grobogan? Salah satu adalah strategis yang Grobogan itu sendiri ya, sudah terbawa alam. Grobogan ini strategis, Grobogan ini punya potensi, ya kan? Tapi pemanfaatannya itu yang kurang cepat dan kurang cepat. Nah, kalau masalah menarik investor itu juga tidak begitu sulit kok. Walaupun dianggap orang nggak gampang, tapi itu tidak sulit, bisa dilakukan asal beberapa kriteria terpenuhi. Kalau dari jangkauannya itu Grobogan ini juga nggak begitu jauh kok. Ke pelabuhan ada, ke bandara ada, ya kan? Bahkan jalan penghubungnya juga lebar. Buktinya ada Pak investasi. Kita kan sudah menyiapkan kawasan industri. Seandainya pemerintah kemarin belum menyiapkan kawasan industri atau kurang lebar, ya kita siapkan. Ketika kawasan sudah siapkan, memang semuanya dipenuhi. Listriknya, airnya, itu semua harus terpenuhi. Baru kita katakan investor dengan berbagai cara tadi, promosi dan lain-lain. Jadi tidak sulit sebenarnya, tidak sulit. Buktinya tidak sulit itu ada investor yang mau.
Gerobokan dan besar. ngerti soal itu Korea atau mana itu buruhnya itu 13.000 katanya ya kan ekspor tas wah biasa. Loh, artinya sudah ada dan tidak hanya garmen juga mungkin investasi di bidang peternakan, ada peternakan lembu yang lahannya masih lebar di Gerobokan, bisa aja. Investasi itu kan tidak hanya yang lain. Dan dengan kepercayaan rakyat Gerobokan nanti, fasilitator bisa mengeksekusi itu. Karena ini adalah solusi yang tepat untuk menjawab tantangan ke depan bagaimana teman-teman yang ingin kerja pengangguran yang tinggi itu hanya dengan yang banyak itu saja. Nah, itu nanti diarahkan pada ekonomi kreatif itu apa dengan home industri itu kan tidak begitu besar ya, tidak begitu besar menyerap tenaga kerja, itu hanya menambah penghasilan masyarakat yang endingnya adalah kesejahteraan. Pengangguran ini bisa menambah. Jadi bagaimana rumah itu juga bisa untuk kebutuhan ekonominya terpenuhi. Beda dengan pekerjaan ini yang sedang nganggur pekerjaan apa bukan yang pakai B apa dia kan tidak ada, pasti ini adanya lapangan yang kerja yang bekerja di atas sehingga bisa masuk tenaga kerja tidak jadi nganggur lagi. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi pertama Gerobokan yang strategis, artinya strategis itu ya dekat dengan kota, dekat dengan pelabuhan, dekat dengan bandara gitu, jalur tengah, ya kan? Gerobokan jalur tengah. Cuma kok sampai saat ini kok Gerobokan dipandang sebelah mata itu ada apa? Tergantung leadership, Mas, kepemimpinan, ya kan? Ketinggalan atau ditinggalkan. Nah ini kan kita nggak ngerti. Atau sengaja tidak mau. Nah itu, ya, makanya itu diskusinya harus komprehensif. Nanti pola-pola yang sifatnya untuk membawa percepatan kemajuan Gerobokan ini menuju Gerobokan makmur itu ya harus bareng-bareng stakeholder yang ada di Gerobokan. Loh, Gerobokan ini banyak orang cerdas, Mas. Tadi malam saya juga ketemu tokoh nasional cerdas, pengusaha, ya kan. Tadi malam itu, ya dia ingin juga bersinergi dengan Gerobokan ke pemerintahan ke depan nanti. Gitu. Ya kita tunggu. Mungkin juga kawannya investor juga nggak ngerti kan. Namanya juga uang pengusaha gede, ya kan. Pokoknya cuma kita optimis saja. Gitu, Mas. Salam Bapak Catur. Mungkin ini jadi pertanyaan saya. Nah, saya tadi melihat di website dari BBPMP itu membahas soal Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan. Dimana tadi kan sudah banyak yang membicarakan dari Gerobokan itu sektor ekonomi sudah dibicarakan, sektor politik, sektor pertanian dan lain-lain itu. Mungkin ini ada sektor yang sering dilupakan, ada sektor pendidikan. Bahwasanya saya tadi melihat angka indeks di dalam lapor pendidikan atau indeks capaian pendidikan minimal atau SPM Kabupaten Gerobokan di tahun 2024 itu mencapai 80,95%. Itu mungkin mencapai angka yang lebih tinggi, hampir 90%. Sedangkan capaian di tahun yang di 2023 itu hanya mencapai 58%. Ini kan menjadi tingkatan yang sangat maju, hampir 40%, dari 30%. Dan artian mungkin secara angka-angka indeks ini besar. Cuman yang saya analisis dan saya lihat dalam soal pendidikan itu kita kurang maju dalam sektor pendidikan, terutama di pendidikan daerah tertinggal itu kan masih banyak sekali
ya faktanya itu sesuai nggak dengan indeks yang sudah dicatat di situ gitu loh. Itu makanya kan Lapangannya gitu. ini yang menjadi apa yang saya tanyakan, karena ini menjadi bahasan di Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, memberikan rapor yang sangat besar sekali terhadap guru-guru. Kenyataan Ya. karena putus sekolah tinggi di Gerobokan kan berarti kan itu nggak apa ya mas, kayak nggak matching gitu. Mungkin yang saya tanyakan begini Pak, bagaimana tanggapan Anda dan solusi dari dunia pendidikan di Gerobokan ini? Karena mungkin di daerah tertinggal atau daerah yang dekat sama hutan atau alas itu lulus SMP itu sudah menikah, dan untuk keinginan SMA itu juga jarang, dan keinginan untuk kuliah apalagi begitu. Sedangkan di Gerobokan juga belum ada universitas yang negeri, di mana ada beberapa kampus, salah satunya ada Anur, STAIK, STIS, dan STAWS. Itu pun cabang dari Semarang, dan ini ada sekitar 3 kampus yang memang asli Gerobokan. Mungkin pendapat Bapak bagaimana soal pendidikan di Gerobokan? Jadi Terima kasih. memang kondisi Gerobokan itu kan kalau kita mau itu kan harus menyeluruh ya, kita adanya perbaikan percepatan ini menyeluruh mas. Jadi memang tidak gampang ya, membutuhkan waktu dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit mas. Ini semua dibarengi dengan anggaran yang Anda sampaikan itu semua pakai anggaran. Jadi kayak terkait pendidikan ya kan, pendidikan capaian indeksnya pendidikannya sudah tinggi ya kan, dan itu kan butuh sampai kenyataannya di lapangan tadi sampai katakan anak-anak terutama di pinggiran-pinggiran hutan itu SMP kadang udah bedok ya kan, anak putus sekolah di Gerobokan itu juga angkanya masih tinggi mas, jadi kan nggak matching gitu. Di sisi lain mutunya ya kan, jadi kalau cerita pendidikan itu harus spesifik. Kenapa? Karena pendidikan itu suatu hal yang memang digarisbawahi oleh pemerintah. Alokasi anggarannya, ya alokasi anggarannya sampai 20% APBD ataupun APBN. 20% dari APBD itu kan banyak mas. Itu untuk pendidikan loh. Ini pendidikan itu harus dikelola dengan serius. Dan ini orang ngerti ya dilibatkan ahli. Makanya di sana waktu pengalaman saya itu melibatkan perguruan tinggi mas. Perguruan tinggi itu kan dari sektor akademik itu kan biasanya memberikan memberikan gambar proyeksinya itu kan tidak meleset. Ini bagusnya begini, itu kan kita musuh. Itu dengan badan anggaran daerah seperti itu. Kemauan kita. Jadi kalau yang dengan sampaikan kalau program Bambang Catur di bidang pendidikan konkret memberikan beasiswa kepada para pelajar mahasiswa yang berprestasi dan beasiswa khusus kepada para santri yang berprestasi. Itu dalam misi itu sektor pendidikan. Sampai kalau saya breakdown Bupati sepakat bagaimana penambahan kesejahteraan para penambahan kesejahteraan itu bahkan di sana di tempat saya itu mas, saya itu ada peraturan bupatinya untuk imam-imam masjid itu dapat insentif 1 juta imam masjid itu per bulan gitu. Terus setiap tahun saya ada peraturan begini, saya mengumrohkan tokoh panutan masyarakat 30 sampai 50 orang yang dia contohnya umroh, kadang-kadang kan ekonominya belum cukup, tapi dia panutan masyarakat, dia kiai di kampung itu, dia mendapatkan apa ibaratnya di apa itu mas, di data itu dia yang mendapatkan jatahnya. Itu kan kemauan pemerintah di bidang pendidikan agama. Ya itu pendidikan ya gitu, masuk kuatir. Makanya ketika Bambang Catur yang sudah memiliki visi misi itu nanti akan
akan dieksekusi penjabarannya teknis. Kalau teknis kan ya kami nanti lah. Yang penting Anda semua yang punya keahlian dilibatkan dalam sinergi atau pembedahan APBD itu biasanya penyusunan anggaran pendapatan daerah itu kan melibatkan masyarakat. Sama harus hadir situ menyampaikan gitu. Jadi biar terakomodir dan terserap oleh badan perencanaan yang ada di daerah. Pokoknya intinya, nek orang ngerti di tangan ahlinya. Ahlinya kita diskusikan, kita programkan, kita eksekusi. Tapi harus bertahan, tidak akan kayak sulapan kita berobotan langsung ya, pasti bertahapnya ya karena kita percepatan ya aja suwe-suwe. Ya. Tadi Pak Catur menyampaikan kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Nah, di Gerobokan ini sedikit ini banyak sekali tempat pariwisata. Ya. Nah, ini harapan Bapak untuk konsep pengembangan pariwisata di Gerobokan ini. Ya, itu Mas. Gerobokan itu saya katakan di depan tadi punya potensi yang luar biasa, termasuk sektor pariwisata. Lalu saya kemarin jalan-jalan saja, yang menjadi ikon Gerobokan ada berjumpa kalau nggak salah ya. Di situ juga tidak terurus, ya. Apalagi wisata-wisata yang tidak nampak atau agak jauh, pinggir jalan. Jadi itu semua Mas, itu tidak terlepas dari tadi politik atau ini masalah leadership, mengakomodir semua sektor bidang yang ada potensi di Gerobokan ini harus dorong untuk memberikan kesejahteraan yang sudah ada ini bisa. Pertanian ya wis lahan pertaniannya yaitu ditangani pemerintah hadir di sini sampai pasca panen hasilnya diurus pemerintah. Ya sektor pertanian semua sektor pariwisata pemerintah hadir di situ nanti bisa berdampak multiplier efek dampaknya kepada ekonomi sekitarnya bisa. Terus wisata religi kayak ada gini loh, Gerobokan itu kan kayaknya apa negerinya para Ki Ageng kan itu kan tinggal kita dibuat wisata religi tapi pemerintah melalui wisatanya konsepnya seperti apa pendapatan ini kan besok terus ada yang untuk pemerintah daerah kan itu kan harus dibicarakan potensinya loh. Kalau di sana tempatku pengalaman Mas pernah dengan Candi Muara Tangkus yang katanya Raja Ampat Tawi dulu puncak Kobe yang dikunjungi Pak Menteri ini Pak Sandiaga Uno sama saya tuh ada foto-foto yang ya kan kunjungan ke puncak Kobe di tempat itu 70 destinasi wisata makanya jalan tol antara Pekanbaru Pargas itu ada exit di situ untuk menunjang destinasi wisata. Jadi kemauannya seperti itu. Ini belum ada apa-apa. Bagus sana ada Green Canyonnya Indonesia. Jadi Gulamu, wah air terjunnya ada 70 Mas. Air terjunnya itu. Sampai ke sana buka Google Gulamu. Terus Rimbang Baling, sampai buka Rimbang Baling. Suaka Marga Satwa Rimbang Baling itu aku punya semua Mas. Itu selesai semua gitu loh. Artinya apa? Kemauan kita itu sendiri. Tapi kemauan itu harus didukung dengan ilmu, ya kan, dengan ahli. Jadi secara bersama-sama merumuskan apa yang akan menjadi sektor andalan Gerobokan itu apa dulu. Dari beberapa potensi ini apa? Itu sampai saat ini kan belum duwe ketahui. Ya wes lah sabar sih, ya kan? Saya rasa itu, ya, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Catur. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi
Dan nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya bisa menghubungi Pak Catur atau lewat DM atau medsosnya banyak sekali sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pakai ini? Betul.